Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Gania Isastia Dea Pratiwi, Kinanti Dwi Utami, Gemarindu Rambu Ilahi, Rizky Widya Ayuning Tias, dan Siti Muawana. Di sini kami akan membahas materi tentang kanal ion sebagai target aksi obat. Struktur dan kerja kanal ion. Kanal ion merupakan protein penyusun pori yang mengontrol gradien voltage, melintasi membran plasma atau mengontrol potensial sel dengan memungkinkan aliran ion berdasarkan gradien elektrokimia. Mekanisme kerja kanal ion pertama kali dihipotesiskan oleh ahli biofisika pada tahun 1951 yang menyatakan bahwa ion bergerak melalui lubang di membran sebagai hasil daya elektrokimia atau aliran arus listrik. Lubang bersifat selektif, hanya ion tertentu yang bisa lewat, misalnya Na+ atau natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain. Hodgkin and Huxley membuktikan bahwa untuk membuka dan menutup kanal mengalami berbagai kondisi konformasi. Kondisi konformasi sebagai berikut. Yang pertama ada aktivasi, yaitu proses pembukaan kanal saat terjadi depolarisasi. Yang kedua ada inaktivasi, yaitu kanal menutup selama depolarisasi berlangsung. Bisa dilihat dari gambar 1, arus yang terekam saat pembukaan dan penutupan kanal. Pada gelombang yang lebih pendek, kanal akan tertutup, dan pada gelombang yang lebih tinggi, kanal akan terbuka. Pemahaman tentang kerja kanal lebih lanjut dibuktikan dengan teknik perekaman elektrik. Komponen molekuler kanal teridentifikasi pertama kali dengan metode kloning molekuler. Kanal ion tersusun dari beberapa subunit protein membentuk suatu pori-pori lubang kanal disusun oleh subunit utama, yaitu subunit A, yang menentukan infrastruktur kanal. Selain itu, beberapa kanal seperti kanal K+ atau kalium, natrium, dan kalsium mengandung protein pelengkap yang dapat memodifikasi sifat kanal. Bisa dilihat dari gambar 2, yaitu ada arus keluar dan masuknya ion dari dan ke dalam sebuah sel. Fungsi kanal ion. Kanal ion terdapat pada hampir setiap sel. Kanal ion berfungsi untuk transport ion, pengaturan potensial listrik, melintasi membran sel, serta signaling sel. Kanal ion berperan penting dalam proses normal tubuh. Beberapa penyakit terikat dengan disfungsi kanal ion, misalnya aritmia jantung, diabetes, epilepsi, hipertensi, dan lain-lain. Klasifikasi kanal ion berdasarkan penyebab terbukanya kanal ion. Yang A, voltage grade channel, yaitu kanal membuka dan menutup berdasarkan potensial membran. Yang kedua, ligand grade channel atau reseptor ionotropik, yaitu kanal terbuka setelah berikatan dengan ligand pada dominan ekstraseluler, kemudian terjadi perubahan informasi diikuti dengan aliran ion. Yang terakhir, other gate channel, yaitu aktivasi atau inaktivasi oleh second messenger di bagian dalam sel. Berdasarkan ion yang melintasi kanal, yaitu ada kanal natrium, kanal kalsium, kanal kalium, dan kanal ion. Kanal Na+. Kanal Na tergantung voltage merupakan golongan protein membran yang memediasi masuknya dengan cepat ion Na+. Sebagai respon depolarisasi membran untuk membangkitkan potensial aksi dalam sel yang dapat teraktivasi.
Kanal Na berperan penting dalam inisiasi potensial aksi. Kanal Na merupakan heteroligomer yang tersusun dari subunit alfa dan beta. Subunit alfa terdiri dari 4 dominan, masing-masing terlipat menjadi 4 heliks transmembran terhubung dengan protein lain seperti subunit beta. Pembukaan dan penutupan kanal ion terjadi dalam 3 fase, yaitu deaktivasi, aktivasi, dan inaktivasi. Obat yang bekerja menghambat kanal Na adalah anestesi lokal dan anti kejang seperti fentoin dan karbamazepin. Kanal K+ atau kalium. Kanal K merupakan protein transmembran yang membentuk pori selektif terhadap ion kalium. Fungsi kanal K+, repolarisasi potensial aksi dan refraktor, mengontrol durasi potensial aksi, mengatur potensial istirahat dan otomatisitas. Struktur kanal K terdiri dari subunit alfa dan beta, di mana ada hubungan antara struktur dengan klasifikasi berdasarkan fungsi. Contoh, obat yang bekerja pada kanal K adalah anti-aritmia golongan 3 dan antibiotik glibenclamid dan glipizid. Kanal Ca+ atau kanal kalsium. Kanal Ca tergantung voltage mengatur kadar Ca intraseluler dan berkontribusi dalam signaling kalsium dalam berbagai jenis sel. Struktur kanal Ca terdiri dari subunit alfa, beta, gamma, dan bagian yang merupakan filter selektivitas kanal adalah 4 gugus glutamat. Obat-obat pemblok kanal Ca dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, penurunan kontraksi kardiak, dan efek anti-aritmia karena menghambat depolarisasi sehingga menghambat masuknya kalsium sel ke dalam sel otot. Depolarisasi dan hiperpolarisasi. Depolarisasi adalah berkurangnya polaritas pada membran sel antara intra dan ekstrasel yang terjadi karena masuknya ion Na+ ke dalam sel. Depolarisasi menyebabkan pembukanya kanal ion Na+ yang lain untuk penerusan impuls saraf sepanjang akson. Hiperpolarisasi adalah meningkatnya pembedaan polaritas yang terjadi karena membukanya kanal K+ atau kalium secara berlebihan. Hiperpolarisasi menyebabkan penghantaran penerusan potensial aksi sehingga menghasilkan efek depresi sistem saraf pusat. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.